Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ninya Marita Julita, NIM 19142011049. Saya mahasiswa semester 3 dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 2 kelas A. Saya kelompok 4 akan mendemonstrasikan sebuah video pemeriksaan fisik head to toe. Jadi untuk persiapan yang pertama itu adalah persiapan alat. Ada masker, ada jam tangan, ada bengkok, ada buku catatan, ada penggaris, ada tensimeter, ada stetoskop, ada handscoon, ada tisu, ada kapas alkohol, ada spekulum, ada termometer, ada garpu tala, ada spatel, ada meteran, dan juga ada penimbangan. Persiapan selanjutnya adalah persiapan lingkungan. Ketika ada keluarga dari pasien itu, kita bisa menyuruh keluarganya untuk menunggu di luar, kemudian menutup pintu, menutup jendela, dan menutup sampiran. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya perawat Wita yang bertugas pada siang hari ini. Dengan Bapak siapa? Siapa Pak Kadek? Boleh saya lihat gelang tangannya? Boleh. Jadi tujuan saya hari ini untuk melakukan pemeriksaan fisik head to toe. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau begitu saya akan mempersiapkan alat-alatnya dulu. Silakan. Sebelum melakukan tindakan, kita mencuci tangan dan menggunakan APD. Pemeriksaan yang pertama itu adalah GCS. Pada pemeriksaan GCS akan ada 3 aspek pemeriksaan. Yang pertama itu adalah respon membuka mata, yang kedua adalah respon verbal, dan yang ketiga adalah respon motorik. Respon membuka mata, skor tertingginya adalah 4 dan skor terendah adalah 1. Respon verbal, skor tertingginya 5 dan skor terendah adalah 1. Untuk respon membuka mata, nilai tertinggi adalah 4 dan nilai terendah adalah 1. Sedangkan untuk respon verbal, nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1. Sedangkan respon motorik, nilai tertinggi 6 dan nilai terendahnya adalah 1. Pada respon membuka mata dengan skala 4, yaitu pasien akan merespon tanpa adanya rangsangan ataupun perintah. Contohnya seperti itu. Sedangkan untuk skor 3, pasien akan merespon ketika adanya perintah. Bapak, untuk skor 2, yaitu pasien akan merespon ketika adanya rangsangan. Bapak, seperti itu. Untuk skor 1, pasien tidak akan merespon ketika diberi rangsangan ataupun perintah. Bapak, untuk selanjutnya adalah respon verbal. Yang pertama dengan skor tertinggi 5, yaitu pasien bisa merespon dengan baik. Bapak, siapa namanya? Nama saya Kadek. Seperti itu. Untuk skor 4, pasien menjawab tetapi dalam keadaan bingung. Bapak ada di mana? Saya di mana ya? Seperti itu. Sedangkan untuk respon 3, pasien menjawabnya dengan ngawur. Bapak sekarang ada di mana? Ini di toilet ya? Seperti itu. Sedangkan untuk respon 2, pasien tidak bisa menjawab, dia menjawab dengan mengeram. Untuk respon 2, pasien tidak bisa menjawab,
dia menjawabnya dengan mengeram. Bapak sekarang ada di mana? Untuk skor 1, pasien tidak bisa menjawab ketika diberi rangsangan ataupun pertanyaan. Bapak, siapa namanya? Seperti itu. Selanjutnya adalah respon motorik. Dengan skor tertinggi 6, pasien bisa menggerakkan seluruh tangan kakinya dengan baik. Bapak, coba angkat tangan kanannya, tangan kirinya, kaki kanan, kaki kiri, seperti itu. Sedangkan untuk respon dengan nilai 5, pasien ketika diberi rangsangan dia bisa menepisnya. Bapak, seperti itu. Untuk nilai 4, ketika pasien diberi rangsangan dia bisa menghindarinya. Bapak, seperti itu. Sedangkan untuk skor 3, ketika pasien diberi rangsangan dia fleksi abnormal. Bapak, untuk skor 2, ketika pasien diberi rangsangan dia tensi abnormal. Bapak, seperti itu. Sedangkan untuk skor 1, pasien diberi rangsangan tidak ada respon sama sekali. Bapak, seperti itu. Selanjutnya adalah lateralisasi motorik dengan cara mengangkat tangan pasien dan menjatuhkannya. Ini dilakukan untuk pasien tidak sadar. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan antropometri, yaitu berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas Bapak. Sebelumnya, apakah Bapak bisa bangun? Bisa. Baik Bapak, sekarang akan dilakukan pengukuran berat badan. Silakan naik. Jadi berat badannya itu ada 65. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tinggi badan. Dimohon cerita. Baik, jadi tinggi badan Bapak itu adalah 170. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran di lingkar lengan atas Bapak. Ukur dari bahu ke siku dan cari titik tengahnya. Jadi lingkar lengan atas Bapak 27. Setelah dilakukannya pemeriksaan antropometri, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan TTV, yaitu tanda-tanda vital. Yang pertama itu adalah mengecek suhu tubuh Bapak. Setelah dilakukannya pemeriksaan antropometri, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan TTV. Dimulai dari pengecekan suhu tubuh Bapak. Yang pertama, bersihkan termometer menggunakan kapas alkohol. Kemudian bersihkan ketiak pasien. Sembari menunggu pemeriksaan suhu tubuh, akan dilakukan pemeriksaan denyut nadi. Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi Bapak. Menghitung denyut nadi pasien selama 15 detik dan hasilnya dikalikan 4. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan pernafasan.
Menghitung pernapasan pasien selama 30 detik dan hasilnya dikalikan 2. Permisi ya Pak. Jadi suhu tubuh Bapak itu normal 36,5. Setelah itu bersihkan kembali termometer menggunakan alkohol. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tekanan darah Bapak. Untuk pemasangan tensimeter tidak boleh terlalu keras dan tidak boleh terlalu baik. Jadi tekanan darah Bapak itu normal 110/70. Baik Bapak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik umum yaitu DCS, antropometri dan TTP. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kepala dan leher. Sebelumnya dimohonkan Bapak untuk duduk. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kepala dan leher. Dimulai dari pemeriksaan kepala. Setelah saya inspeksi, kepala Bapak itu normal, tidak ada lonjoran tulang. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Nanti ketika saya tekan kepala Bapak, misalkan merasakan sakit, mohon dibilang. Sakit Pak? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada rambut Bapak. Setelah saya inspeksi, rambut Bapak itu normal, warnanya hitam, tidak kemerahan, distribusinya juga bagus, tidak ada kebotakan. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Permisi. Rambut Bapak normal, tidak ada kerontokan sama sekali, dan juga tidak terlihat ada ketombe maupun kutu. Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mata. Yang pertama, dimohonkan Bapak untuk mengikuti jari saya. Baik, setelah kita lihat mata kanan dan kiri Bapak itu simetris. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan konjungtiva untuk mengetahui apakah ada anemi atau tidak. Hadap ke atas Bapak. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan selera pada bawah Pak. Jadi tidak ada anemi ataupun iterik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada pupil dan lensa Bapak menggunakan pen light.
pupil Bapak itu mengecil dan bercahaya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian mata menggunakan sinar lipat. Nanti huruf yang saya tunjuk Bapak bisa menyebutkannya. Sebelumnya tutup mata Bapak yang sebelah menggunakan buku. Nanti digilirkan. Ya. Ini Pak. A, Ini. W, Ini. M, Ini. J, Ini. itu G. Selanjutnya bisa dibuka Pak. G, R, G. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi di bagian mata Bapak. Permisi. Sakit Pak? Tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian hidung. Setelah saya inspeksi, hidung Bapak normal, tidak ada abnormalitas. Selanjutnya saya akan melakukan teknik palpasi di bagian hidung Bapak. Sakit Pak? Tidak. Selanjutnya saya akan memeriksa di bagian dalam hidung Bapak menggunakan spekulum. Jadi setelah saya lihat mukosanya normal, tidak ada peradangan sama sekali. Selanjutnya saya akan memeriksa di pinggir-pinggir hidung Bapak. Jadi tulang hidungnya ini normal, tidak ada abnormalitas. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian telinga. Setelah saya periksa di bagian auricula atau di bagian luar, kelihatannya normal, tidak ada abnormalitas sama sekali. Selanjutnya saya akan melakukan teknik pemeriksaan di dalam telinga Bapak menggunakan pen light. Setelah saya periksa, tidak ada kemerahan dan tidak ada peradangan. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian mulut. Setelah saya inspeksi, mulut Bapak itu kelihatannya merah, lembab. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian dalam mulut Bapak menggunakan pen light. Lidahnya kelihatan normal, fungsinya juga normal. Selanjutnya Bapak bisa melonjorkan lidahnya. Di dalam logam mulut Bapak kelihatannya normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian leher Bapak. Setelah saya inspeksi, leher Bapak normal, tidak ada tumor ataupun kebengkakan tiroid. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi di bagian trakea. Coba menatap. Selanjutnya saya akan lakukan dari belakang. Menatap. Jadi ini normal, tidak ada pembengkakan tiroid. Baik, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan payudara. Langkah pertama yaitu menyuruh pasien melepaskan bajunya. Permisi Pak, saya akan melepaskan baju Bapak. Setelah saya inspeksi, payudara kanan dan kiri Bapak itu sama, normal dan tidak ada kemerahan. Selanjutnya, coba angkat tangannya Pak. Setelah saya inspeksi, kuping susu Bapak normal, tidak ada kemerahan dan tidak ada luka. Selanjutnya akan melakukan teknik palpasi. Misalkan pemeriksaan di payudara kanan, taruh bantal di payudara kanan. Selanjutnya palpasi menggunakan 3 jari. Yang pertama palpasi ringan.
Jika tidak terasa, gunakan palpasi sedang. Begitu juga sebaliknya, jika melakukan pemeriksaan payudara kiri, taruh bantal di payudara kiri. Teknik yang dilakukannya sama, menggunakan 3 jari, dimulai dari palpasi lunak, kemudian sedang. Setelah saya periksa di bagian payudara, tidak ada benjolan. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi di bagian areola menggunakan jari kelingking. Permisi. Tidak adanya pengerasan. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi di bagian kuping payudara Bapak. Tidak ada pengerasan ataupun cairannya keluar. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan paru dan jantung. Yang pertama itu anjurkan pasien untuk melepaskan bajunya. Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan paru dan jantung. Yang pertama dimohonkan untuk membuka bajunya, membuka baju pasien. Selanjutnya inspeksi pada dada pasien. Setelah saya inspeksi kelihatannya normal dan nafasnya juga normal. Selanjutnya akan dilakukan teknik palpasi. Permisi. Tarik nafasnya, keluarkan. Tarik nafasnya, keluarkan. Tahap selanjutnya akan dilakukan teknik perkusi. Setelah itu saya akan melakukan teknik auskultasi menggunakan stetoskop. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan pada abdomen. Langkah pertama, anjurkan pasien untuk membuka selimutnya. Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan abdomen. Dimohonkan selimutnya untuk dibuka. Kemudian buka sedikit baju pasien. Tahap selanjutnya yaitu inspeksi pada perut pasien. Yaitu kelihatannya simetris, bentuknya normal, dan juga tidak ada bekas operasi ataupun tumor. Selanjutnya akan dilakukan metode auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Normalnya itu di stetoskop terdengar 5 kali 34 per menit. Selanjutnya akan dilakukan teknik perkusi. Normalnya itu terdengar timpani. Selanjutnya menghitung batas HEPA. Normalnya panjangnya 6 sampai 12 cm.
Untuk yang di sebelah kiri, kita mengikuti yang sebelah kanan. Kemudian untuk yang dari bawah, itu normalnya 4-8 cm. Selanjutnya, lakukan teknik palpasi di bagian 4 regio perut. Selanjutnya akan ada pemeriksaan genitalia. Yang pertama, anjurkan pasien untuk melepaskan pakaian bawahnya. Bapak, selanjutnya saya akan lakukan di daerah genitalia. Dimohonkan untuk melepaskan pakaian bawahnya, melepaskan pakaian bawah pasien. Kemudian infeksi. Setelah diinfeksi, melihat apakah ada luka ataupun abnormalitas lainnya. Kemudian lakukan teknik palpasi untuk mengetahui apakah ada benjolan atau tidak. Selanjutnya akan ada pemeriksaan pada anus. Bapak, mohon dimiringkan badannya. Setelah diinspeksi, tidak adanya sekresi, tidak ada peradangan, dan tidak ada pembesaran pembuluh darah. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan muskuloskeletal. Bapak, angkat tangannya dan ikutin saya. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Kemudian pada siku, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Kemudian pada pergelangan tangan, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan di ekstremitas bawah. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Kemudian diputar, fleksi, ekstensi. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kekuatan otot pada ekstremitas atas. Bapak, mohon direntangkan tangannya. Mohon ditahan, saya akan mengukurnya. Selanjutnya taruh lengan Bapak di sini. Kemudian Bapak tahan, saya akan menariknya. Kemudian letakkan tangannya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian Bapak tahan, saya akan menghadap. Selanjutnya hadapkan ke bawah. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan kekuatan otot pada ekstremitas bawah. Bapak, mohon selimutnya dibuka. Saya akan menekan di kaki Bapak, kemudian Bapak mengangkat kaki. Kemudian saya akan mengangkat kaki Bapak. Selanjutnya mohon ditekuk kakinya, Pak. Kemudian saya akan menekan kaki Bapak, terus kemudian Bapak meluruskan kakinya. Selanjutnya saya akan mendorong telapak kaki Bapak dan punggung kaki Bapak. Selanjutnya pemeriksaan fisiologis pada ekstremitas atas. Tangannya sini, Pak. Di sebelahnya. Tangannya bisa ditengadahkan. Mohon digenggam seperti ini, Pak. Kedua tangan. Kemudian melakukan pemeriksaan fisiologis pada ekstremitas bawah. Permisi ya, Pak.
Selanjutnya pemeriksaan neurologis. Bapak yang pertama angkat tangannya. Sebentar. Selanjutnya Bapak bisa menggerakkan jari kakinya. Bisa. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan sensorik menggunakan kapas. Selanjutnya pemeriksaan kaki kuduk. Sebelum itu meminta pasien untuk melepaskan bantalnya. Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan kaki kuduk. Bantalnya mohon dilepaskan. Kemudian bantu pasien memfleksikan kepalanya. Dan rasakan apakah ada tekanan atau tidak. Jika tidak, berarti normal. Selanjutnya, Bapak selanjutnya saya buka. Kemudian fleksikan seni panggul pasien membentuk sudut 90 derajat. Kemudian ekstensikan sekitar sudut 135 derajat. Jika tidak ada tekanan, berarti di normal. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan, sebaiknya mencuci tangan dan melepaskan APD. Taruh di dalam bengkok. Selanjutnya mengevaluasi keadaan pasien. Baik Bapak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik umum yaitu head to toe. Bagaimana kondisinya saat ini? Sudah membaik. Baik, kalau begitu beberapa jam lagi saya akan datang ke sini untuk memberikan obatnya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau begitu saya tinggal dulu. Nanti jika ada perluan lain, Bapak bisa menyuruh keluarga Bapak untuk memanggil saya, ataupun Bapak bisa menekan tombol di samping kamar tidur Bapak. Selanjutnya dokumentasikan seluruh kegiatan. Sekian video dari saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.